Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu bid'atin dhalalah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, pendengar Radio Majas di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita masih akan melanjutkan tafsir surat Al-Bayyinah, di mana pada sekian pertemuan yang lalu kita sudah membahas berapa ayat? Tiga ayat. Berarti sekarang kita akan membahas ayat yang keempat. Bunyinya apa ayat keempat? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ayat yang keempat ini sangat erat kaitannya dengan ayat yang pertama. Ayat yang keempat ini sangat erat hubungannya dengan ayat yang pertama. Masih ingat ayat yang pertama? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Karena kaitannya sangat erat, maka saya ingin sedikit menyinggung ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang musyrikin dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, kaum musyrikin dari kalangan ahlul kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin tidak akan mau meninggalkan agama mereka.
kecuali kalau sudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi Allah menjelaskan di dalam ayat pertama tentang bersikeras,nya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Allah mengatakan mereka itu gak akan pernah mau meninggalkan agama mereka. Mereka tidak akan pernah mau meninggalkan keyakinannya. Mereka tidak akan pernah mau memeluk agama Islam kalau belum datang bukti yang jelas. Bukti yang jelas ada diterangkan di ayat yang kedua. Siapa bukti yang jelas? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti yang jelas itulah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, di ayat itu dikatakan orang-orang kafir, entah itu ahlul kitab maupun kaum musyrikin, enggak akan mau meninggalkan agama mereka kalau belum diutus Rasul SAW. Yang jadi pertanyaan, setelah diutus Rasul, mereka mau meninggalkan agamanya? Setelah diutus Rasul, apakah ahlul kitab mau meninggalkan agama mereka dan memeluk agama Islam? Apakah kaum musyrikin mau meninggalkan keyakinannya dan memeluk agama Islam? Jawabannya ada di dalam ayat yang keempat. Jawabannya ada di ayat yang keempat. Makanya saya katakan ayat yang keempat ini sangat erat hubungannya sama ayat yang pertama. Apa jawabannya? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Orang-orang ahlul kitab itu tidak akan pernah mereka terbagi-bagi. Tidak akan pernah mereka terbagi-bagi kecuali setelah datang bukti yang nyata. Apa maksudnya terbagi-baginya ahlul kitab? Maksudnya sebagian mau beriman, meninggalkan keyakinan lamanya, dan sebagian tetap ngotot. Ngotot apa? Bukan mengeluarkan ototnya. Ngotot tetap bersikukuh mempertahankan keyakinannya. Berarti dari sini kita tahu jawaban dari pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Apakah orang-orang kafir mereka mau meninggalkan agamanya setelah diutus Rasul SAW? Jawabannya ada yang mau, ada yang tidak. Padahal sudah datang bukti yang nyata. Ahlul kitab terdiri dari orang Yahudi dan Nasrani. Contohnya orang Nasrani di zaman Nabi SAW yang mau ikut agama Islam siapa? 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 Najasyi. Raja Najasyi. Raja Najasyi itu rajanya negeri apa? Lombok wis sinaumiyen. Raja Najasyi itu adalah raja negeri Habasyah. Habasyah kuwi siki jenenge Ethiopia. Ethiopia. Di antara orang-orang Nasrani yang mau meninggalkan keyakinannya, manakala Nabi kita SAW diutus adalah Raja Najasyi. Berarti dia agamanya apa dulunya? Nasrani. Cuman karena posisinya yang sulit dan bawahan-bawahannya gak ada yang mau ikut agama yang dianut oleh Najasyi ini, alias bawahan-bawahannya, orang-orang kepercayaannya itu pada tetap mempertahankan agama Nasraninya, Raja Najasyi ini gak mengumumkan kepindahan agamanya. Berarti dia menyembunyikan keyakinan barunya. Loh, Najasyi menyembunyikan, bagaimana kita tahu kalau dia sudah masuk Islam?
Taunya ketika Najasyi meninggal. Ketika Najasyi meninggal, Nabi kita Muhammad SAW apa? Sholat gaib. Nyolati siapa? Nyolati Raja Najasyi. Terus kenapa Ustaz? Ya iyalah, kalau misalnya dia masih Nasrani, nggak mungkin disolati sama Nabi SAW. Saat Nabi SAW nyolati Najasyi, itu menunjukkan bahwa Najasyi ini sudah menjadi Muslim. Ini contohnya, orang Nasrani masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang Yahudi contohnya ada nggak? Ada nggak contohnya? Siapa? Bukan, itu Nasrani. Yahudi? Nggak ada? Yahudi itu yang masuk Islam salah satunya seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini mantan pendeta besar Yahudi. Tinggalnya di Madinah. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, orang-orang yang ada di Madinah mereka berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebelum beliau datang, sudah ada kabar bahwa pada jam sekian, ya belum ada jam, pada hari sekian, kira-kira waktu sekian akan datang seorang yang bernama Muhammad SAW. Di Mekah Nabi kita SAW diusir, di Madinah beliau disambut. Makanya ketika datang Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang ada di Madinah itu gemeruduk. Apa gemeruduk? Berbondong-bondong. Dan mereka mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW sudah datang. Pada ramai banget. Abdullah bin Salam yang saat itu masih agamanya Yahudi dengar. Dan tentunya karena dia pendeta, dia mesti baca kitabnya apa? Taurat. Di dalam Taurat kan disebutkan akan datang Nabi akhir zaman. Akhirnya dia ikut, Abdullah bin Salam ini ikut beserta rombongan orang-orang yang menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut untuk apa? Untuk melihat. Yang pertama kali dilihat oleh Abdullah bin Salam adalah wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah bin Salam ini melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung yakin bahwasanya ini bukan wajahnya pendusta. Orang yang jujur itu langsung kelihatan dari raut mukanya. Mulane maling, ya. Arep ngelombok kaya ngapa ya? Keton. Ya. Maka kalau maling itu mendingan apa? Ngaku bae, ora usah kakean ngomong. Ya. Karena apa? Karena dari raut muka sudah ketahuan. Apalagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat jujur, yang mendapatkan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Sampai Abdullah bin Salam ketika beliau ingin memastikan wajahnya, begitu lihat wajahnya langsung dia, wah ini nggak mungkin pendusta, ini Nabi. Apalagi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kalimat yang beliau ucapkan. Abdullah bin Salam ini pendeta. Pendeta berarti punya ilmu nggak? Punya ilmu. Dia bisa ngukur omongan seseorang. Pertama dia lihat mukanya. Setelah lihat mukanya, dia lihat apanya? Omongannya. Karena kadang-kadang anak wong ketone masya Allah, tapi jebule naudzubillah. Makanya Abdullah bin Salam ini gak cukup hanya melihat mukanya, tapi didengarkan
oleh beliau apa yang akan diucapkan oleh Nabi SAW. Di antara kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nabi SAW, manakala beliau datang ke kota Madinah, kata beliau, ayyuhan nas, wahai para manusia, afshus salam. Apa afshus salam? Tebarkanlah salam. Bagus nggak ini? Bagus. Kemudian kata Nabi SAW, wa at'imut ta'am. Gemarlah kalian memberi makan kepada orang lain. Bagus nggak ini? Bagus. Ini ajaran sesama manusia. Ajaran sesama manusia. Hablum minan nas. Nabi SAW nggak cuma mengajarkan itu. Setelah mengajarkan supaya menebarkan apa tadi? Salam. Kemudian suka memberi makan sama orang lain. Nabi SAW mengatakan, wasallu wan nasu niyam. Salatlah kalian ketika orang-orang lagi pada tidur. Salat apa gue? Salat tahajud. Kancane lagi pada ngeleder, iki malah salat. Ini hablum minallah. Langsung paham itu Abdullah bin Salam. Satu persatu diperhatikan. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, tadkhulunal jannata bissalam. Kalau kalian praktekkan ini, apa tadi yang pertama? Menebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, sholat malam. Awane sholat atau ya sholat. Wong ini be sholat apa mani? Awane. Jadi banyak sholat bengi bae lah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang sulit saja bangun. Coba saya tanya, sulit mana? Sholat di malam-malam atau siang-siang? Sulit malam-malam. Karena siang-siang kita sedang seger, lagi enak, lagi apa. Tapi kadang-kadang kalau misalnya orang siangnya aja nggak sholat, apa maning? Begini. Kalau tiga ini dipraktekkan, kata Nabi SAW, tadkhulunal jannata bisalam. Kalian akan masuk ke surga dengan penuh kedamaian. Begitu mendengarkan ucapan Nabi SAW. Setelah melihat wajahnya Nabi SAW, Abdullah bin Salam langsung masuk ke dalam agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh beliau. Contoh orang yang masuk Islam. Contohnya yang pertama dari orang Nasrani siapa? Raja Najasyi. Yang kedua siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Kalau kita perhatikan baik-baik, ada nggak bedanya antara ayat keempat dengan ayat yang pertama? Ayat yang keempat ini kelanjutan dari ayat yang pertama. Kalau kita perhatikan baik-baik, ada sedikit perbedaan. Ayat yang pertama coba dibaca. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin. Ayat yang keempat apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Di ayat yang pertama disebutkan dua golongan orang-orang kafir. Kaum musyrikin dan ahlul kitab. Di ayat yang keempat dua golongan? Dua apa satu? Dua apa satu? Satu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Berarti di ayat yang keempat itu cuma disebutkan ahlul kitab. Duh, orang-orang musyrikin kemana? Di ayat yang keempat disebutkan bahwa ahlul kitab setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW ada yang beriman, ada yang tidak. Terus orang-orang musyrikin gimana? Sama nggak? Sama nggak kaum musyrikin? Sama apa beda? Beda apa sama? Sama.
Kok nggak disebutkan di situ? Jangan-jangan orang-orang musyrikin masuk Islam semuanya? Iya. Ora. Justru kaum musyrikin ada yang permusuhannya luar biasa. Bahkan pamannya Nabi SAW. Siapa itu? Duo Abu. Abu Jahal sama Abu Lahab. Dua orang, Abu Jahal sama Abu Lahab. Ini benci sekali sama Nabi SAW. Kenapa kok orang-orang musyrikin di ayat yang keempat ini gak disinggung sama sekali? Kok yang disinggung cuma ahlul kitab saja? Panjenengan, sebelum saya jelaskan seperti ini, ketika dulu-dulu membaca surat Al-Bayyinah, kepikiran apa enggak? Pertanyaan ini. Enggak kepikiran ya? Sampai kepikiran sikit ya. Karena saya juga enggak kepikiran. Saya baru kepikiran ketika para ulama menjelaskan ini. Ketika baca-baca buku-buku tafsir, Masya Allah ya. Ulama itu sangat apa? Sangat jeli ya. Teliti banget para ulama kita. Loh, terus hilang mengendi iki kaum musyrikin dene orang nana iki. Subhanallah. Terus kenapa kok tidak disebutkan kaum musyrikin? Sebab ahlul kitab itu lebih banyak ilmunya dibandingkan orang musyrikin. Kenapa Ustaz lebih banyak ilmunya? Karena ahlul kitab itu punya kitab, punya pedoman. Orang Yahudi punya Taurat, orang Nasrani punya Injil. Berarti ilmunya akeh. Kaum musyrikin punya kitab enggak? Enggak punya. Dan terus pedomannya kaum musyrikin apa? Jerene. Katanya dan katanya. Mereka enggak punya kitab, cari saja. Kitabnya kaum musyrikin enggak ada. Yang ada mereka adalah katanya dan katanya. Sebagaimana yang dijelaskan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 22. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Ketika kaum musyrikin ditanya, kenapa kok kalian seperti ini? Argumen mereka yang paling top, baik biin kayak dia. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Beginilah kami mendapati nenek moyang kami mengikuti tradisi tertentu. Kue argumene kaum musyrikin sing paling top. Tope gue kayak gue. Paling topnya itu biyen bae kayak gie. Terus kenapa kalian? Wa inna ala atharihim muhtadun. Kami akan tetap melestarikan warisan dari nenek moyang kami. Hati-hati ya, kalau berargumen aja nyontoh argumennya kaum musyrikin. Aja nyontoh. Apa orang ngomong orang di zaman ini kayak kaum musyrikin? Enggak. Cuman kalau berargumen hati-hati ya. Aja argumennya anu baik kayak gie. Tapi argumennya ayat Al-Quran mengatakan seperti ini. Hadits Nabi SAW mengatakan seperti ini. Para ulama kita yang terpercaya, yang kredibel mengatakan seperti ini. Itu namanya argumen. Berarti antara ahlul kitab sama kaum musyrikin lebih pintar mana? Ahlul kitab. Karena mereka ilmunya lebih banyak dan punya kitab. Karena itulah cuma disebutkan ahlul kitab tok di ayat yang keempat ini. Kenapa Ustaz? Karena kaum musyrikin melu baik. Orang-orang musyrikin itu cuma ngikut saja. Makanya cuma disebutkan di sini ahlul kitab. Karena kaum musyrikin biasanya mereka cuma ikut-ikutan. Makanya orang-orang musyrikin masuk Islam berbondong-bondong itu kapan? Ketika
penaklukan kota Mekah. Sekitar tahun berapa itu? 9 Hijriah, sekitar tahun itulah. Berarti 1 tahun sebelum Nabi kita SAW wafat. Kapan mereka masuk Islam? Ketika melihat suku Quraisy masuk Islam. Suku Quraisy itu suku yang terpandang. Jadi mereka itu manut baik karo suku Quraisy. Suku Quraisy mlebu Islam pada melu-melu. Orang musyrikin itu ikut-ikutan. Taklid, membeo, melu-melu tok. Ya. Makanya di sini tidak disebutkan nama mereka karena sudah cukup disebutkan ahlul kitab. Karena kalau ahlul kitab seperti itu, ya kaum musyrikin juga sama seperti itu. Sudah bisa dipahami ini jawabannya? Bisa insyaallah. Ada satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari ayat yang keempat ini. Apa itu, Ustaz? Sebuah sunnatullah. Apa sunnatullah? Ketetapan Allah di muka bumi ini yang tidak akan pernah berubah. Apa itu? Bahwa seseorang manakala mengajak kepada kebaikan. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebaikan. Pasti akan selalu ada 2 golongan. Yang pertama pro, yang kedua kontra. Gue mesti. Kalau ada orang berdakwah mengajak kepada kebaikan, pasti akan ada 2 golongan. Satunya mau ikut, yang satunya gak mau ikut. Walaupun si dai tersebut sudah berusaha secara maksimal mengerahkan waktu, umur, harta, dan apapun yang dia miliki. Contoh gampangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sih kurang apa? Rasul kurang apa coba? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang luar biasa perilakunya. Akhlaknya Masya Allah, tutur katanya lembut, wajahnya selalu dihiasi dengan senyuman, perilakunya luar biasa bagusnya, akhlaknya terpuji, ramah, sabar, pantang menyerah, pemaaf, dermawan. Saking dermawannya Nabi SAW mengajak orang masuk Islam sampai pernah memberi orang musyrik kambing seluas lapangan isinya. Lapangan diisi pedus, diragu isinya. Satu lapangan diisi kambing. Semuanya itu dikasihkan oleh Nabi SAW kepada seorang musyrik supaya mau masuk Islam. Itulah dermawannya Nabi SAW. Panjenengan pernah nggak ngasih kambing sama orang sebelum masuk Islam? Cempe biar tahu. Oh ayam malah udah tahu, ayam biar tahu mending wedus. Ayam aja nggak pernah, apalagi kambing. Nabi SAW itu dermawan sekali, pemurah. Itu baru sifat-sifat yang bentuknya akhlak. Belum kalau misalnya kita lihat penampilan lahiriah fisiknya Nabi SAW. Itu kan sifat tadi, itu kan sifat ya, dermawan, penyayang, kemudian ramah, itu kan sifat ya. Nah, sifat yang karakter. Itu baru karakternya. Belum kalau misalnya kita lihat postur fisiknya Nabi SAW. Ganteng contohnya. Tubuhnya kekar. Postur tubuhnya ideal. Ya. Wangi. Bau tubuhnya. Bajunya rapi. Dan sekian banyak kelebihan-kelebihan Nabi SAW yang kalau orang melihat pertama kali, Nabi SAW langsung jatuh hati. Orang-orang muda sekarang mengatakan love at first sight. Cinta manakala pandangan mata pertama kali. Orang melihat Nabi SAW, kayak Abdullah bin Salam tadi kan. Abdullah bin Salam melihat mukanya Nabi SAW langsung jatuh hati dia. Gak semua orang mendapatkan karunia oleh Allah seperti itu. Akhlaknya bagus, wajahnya tampan. Itu belum apa-apa itu. Belum kita bahas mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW dikaruniai mukjizat yang sangat banyak.
Pernah Nabi SAW itu membelah bulan. Sampai mukjizat yang paling agung sepanjang masa. Apa itu? Al-Quran. Coba kurang apa sekarang Nabi SAW? Sudah seperti itu, tetap Nabi kita Muhammad SAW ada yang pro dan kontra. Kalau Nabi SAW dengan segala kesempurnaan seperti itu masih ada yang pro dan kontra, bagaimana? Kulo dan jenengan. Bagaimana saya dan panjenengan? Bagaimana kita? Makanya di dalam dakwah ada pro dan kontra. Itu adalah sesuatu yang biasa. Itulah sunnatullah. Ya wis nek kaya kowe ya dakwah ya wis dakwah bae lah sedakwah-dakwah. Sing nerima ya alhamdulillah, ora ya ora apa-apa. Bukan maksud saya ini gembosi semangat ya. Lah ora ditampa ya wis pancen takdire ora ditampa ya wis. Bukan itu maksud saya. Justru ketika kita memahami adanya sunnatullah ini, bahwa di dalam dakwah kebenaran itu pasti ada pro dan kontra. Manakala kita memahami ini, justru kita itu akan semakin terpacu untuk tidak mudah putus asa. Kenapa Ustaz? Karena kalau misalnya kita berdakwah, ngomong sampai mulutnya berbusa-busa, sih kayak ngomong mulut berbusa-busa. Saben dina sing jeneng ngomongi bocah ora tahu lat ya. Siswa-siswa di kelas sering diomongi setiap hari kalau yang guru. Anak-anak TPA setiap sore dinasehati supaya sholat 5 waktu. Tetep bengesuke ana sing ora sholat. Tetap saja ada esok harinya yang ditanyakan, biasanya guru-guru TPA seperti itu kan. Gimana, siapa yang hari ini sholatnya lengkap? Ora anak. Besok sholatnya yang lengkap ya. Ya. Ngasuke takoni maning. Gimana, siapa yang hari ini sholatnya lengkap? Itu hampir setahun seperti itu terus. Masya Allah, ini bocah. Apa bocah ini? Masya Allah ya. Anak saudara kita, tetangga kita, ketahuilah bahwasannya manakala kita berdakwah kemudian kok belum diterima dakwah kita, maka sesungguhnya usaha kita itu tidak akan sia-sia. Saya tanya, kita berdakwah capek gitu dan gak ada yang ikut, kira-kira kita tetap dapat pahala gak? Tetap dapat pahala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha kita, ikhtiar kita itu tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gak ada yang ikut. Contoh nyatanya, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Pernah Nabi kita Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau bercerita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Uridat 'alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt." Kata Nabi SAW ketika malam Isra Mi'raj, aku diperlihatkan oleh malaikat Jibril para manusia. Aku dilihatkan oleh malaikat Jibril para manusia. Kemudian aku melihat ada seorang nabi beserta pengikutnya, sekelompok sedikit pengikutnya. Oh, itu Nabi Anu beserta dengan pengikutnya sedikit. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Kemudian aku dikasih tahu lagi tuh, ada Nabi Anu, pengikutnya cuma 2. Tuh Nabi Anu, pengikutnya cuma 1. Dan yang lebih mengenaskan dalam tanda kutip, wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku diperlihatkan ada seorang nabi datang enggak ada pengikutnya. Nabi datang, dek 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 dek. Orang nasi namburi berbelas. Jadi Nabi SAW
di malam Isra Mi'raj diperlihatkan ada nabi yang pengikutnya sekelompok kecil, ada nabi yang pengikutnya cuma 2, ada yang nabi pengikutnya cuma 1, bahkan ada nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Siapa di antara kita yang berani mengatakan nabi yang gak ada pengikutnya tadi itu gagal dalam berdakwah? Siapa coba? Ada yang berani mengatakan seperti itu? Gak ada. Gak ada di antara kita yang berani mengatakan, oh Nabi dakwahnya gagal. Gak ada. Nabi yang gak ada pengikutnya itu kira-kira dapat pahala gak? Dapat pahala. Insya Allah mereka dapat pahala karena mereka berdakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai sebuah proses dan usaha. Maka manakala kita berdakwah, tidak usah kita itu melihat hasilnya. Akan tetapi usahakanlah kita memperhatikan yang namanya proses tersebut dengan baik. Asal dakwahnya benar, caranya benar, masalah hasil itu serahkan sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu pernah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "In 'alaika illal balagh." Muhammad, tugasmu itu cuma menyampaikan. Ini dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 48. Dalam surat Asy-Syura ayat 48, Nabi SAW pernah diingatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad, tugasmu itu cuma menyampaikan saja. Terus masalah hidayah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, pelajaran yang pertama. Manakala berdakwah kok ada yang pro dan kontra, itu tidak usah berkecil hati. Pelajaran berikutnya apa Ustaz? Pelajaran berikutnya, kalau misalnya kita berdakwah, kemudian gak ada satupun yang menerima, bahkan sampai kita meninggal, tidak apa-apa. Kenapa Ustaz? Karena bisa jadi masyarakat akan mengikuti dakwah kita malah setelah kita meninggal. Pas anak disia-sia, pas orang anak digoleti. Dan itu kejadian banyak. Ketika ada disia-siakan, ketika gak ada, ya Allah, penak temen ya zamane anak pak anu sing biasane adzan, sing biasane qomat, ngimami, dadi makmum, bareng orang anak sepi. Padahal dulu ketika dia berdakwah capek kesana kemari, nggak ada satupun yang ikut. Setelah meninggal baru kerasa. Memang yang namanya nikmat itu biasanya kerasanya ketika nggak ada. Ketika nggak ada. Kalau nggak percaya, panjenengan tahu nikmatnya gigi sehat kapan? Ketika gigi sehatnya nggak ada. Maksudnya ketika kesehatan itu nggak ada, alias ketika sakit giginya. Panjenengan baru sadar nikmatnya apa ya selain gigi? Bernafas. Kapan? Ketika satu lagi pilek. Ya Allah, rasanya pegane pol. Kedua enggak pilek tapi kena penyakit asma. Rasanya Masya Allah. Itulah nikmat. Jadi ketika kita berdakwah kok sampai meninggalnya enggak ada yang ikut, enggak apa-apa. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dakwah kita akan diikuti oleh masyarakat justru setelah kita meninggal dunia. Dan itu banyak sekali. Para dai, para ulama yang seperti itu contohnya terlalu banyak. Dan yang paling gampang contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita SAW ketika beliau meninggal, berapa jumlah kaum muslimin? Ketika Nabi SAW meninggal, jumlah kaum muslimin berapa? Sekitar 100 ribuan. Banyak enggak? Saat itu banyak. Jumlah kaum muslimin sekarang berapa? Pernah ada survei tingkat dunia jumlah kaum muslimin? Kira-kira berapa? Berapa miliar? Coba antara 100 ribu, katakanlah 1 miliar. Antara 100 ribu sama 1 miliar. Atau ora? Atau wepol.
Nabi SAW sampai wafatnya tidak menyaksikan umatnya jumlahnya sampai 1 miliar. Manakala Nabi SAW tidak menyaksikan buah dari dakwah beliau yang sedemikian banyak jumlah pengikutnya, apakah Nabi SAW tidak dapat pahala? Dapat. Setiap orang yang masuk Islam, Nabi SAW dapat pahalanya. Dan sebanyak jumlah kaum muslimin, sebanyak itu pula pahala yang dirasakan dan mengalir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berarti pahalanya Nabi SAW banyak enggak? Masya Allah. Penak ya jadi Nabi ya. Jangan gak usah cita-cita jadi Nabi, gak usah. Gak mungkin. Nah, bisanya itu bercita-cita menjadi pewarisnya Nabi. Siapa pewarisnya Nabi? Ulama. Innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Ya ora ketang ulama guru ngaji TPA ya ora apa-apa lah. Loh, jangan meremehkan. Panjenengan ngajar TPA yang diajar 10 anak. Yang diajar berapa? 10 anak. Mulai dari gak bisa baca Quran sama sekali. Orang ngerti sing jenenge huruf ba karo tak bedane apa? Ora paham sama sekali. Jenengan pertama pulang abata babata. Pelan-pelan bolak-balik bocahku ya Allah, halaman pertama ora pindah-pindah. Ujarku dibaleni ben ngesok ora mangkat, ternyata mangkat bae. Tapi panjenengan tetap sabar sampai bisa baca Quran. 10 anak lulus kabeh bisa baca Quran. Selama anak-anak itu membaca Al-Quran sampai meninggal, selama itu pula panjenengan mendapatkan pahalanya. Dan bukan cuma itu. Manakala anak-anak itu punya anak dan ngajari anak-anaknya, dan anak-anaknya dia jadi guru TPA dan punya murid-murid, murid-muridnya itu besar, punya anak dan anaknya itu jadi guru TPA lagi. Sampai kapan itu? Itulah contohnya amal jariyah. Maka bersyukurlah panjenengan kalau ada waktu yang tersisa sore-sore untuk ngajar TPA. Jadi jangan rasa jangan TPA bocah angel-angel urung pada adus mabuk. Sing pola, sing playon, Masya Allah. Pahalanya itu luar biasa menggiurkan. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan sampai ada jamaah sekalian, rumahnya dekat musola, sampai TPA-nya mati karena nggak ada yang ngajar. Oh, jangan sampai, panjenengan akan ditanya nanti hari kiamat. Saben malam Kemis ngaji, TPA nganti mati sih kepriwe, ilmune nang ngendi? Ditanya nanti pada hari kiamat. Ya wis lah ngesuknya ngomong ngaji maning malam Kemis. Salah. Justru saya akan berusaha untuk ngaji supaya pintar baca Quran, nanti saya ajarkan. Itulah amalan yang bisa kita banggakan, yang bisa kita andalkan dengan izin Allah pada hari kiamat. Lo apa sih sekarang? Sugih ora? Kaya tidak, mau amal jariah apa? Duit nggak punya. Anak soleh ya, bocah ya kayak gue lah, umumnya bocah. Terus apa yang mau kita andalkan amal jariahnya? Paling tidak yang ngajarin Al-Quran sama anak-anak kecil. Dan jangan pernah meremehkan hal itu. Sesungguhnya amalan yang kecil bisa berubah menjadi besar dengan niat. Dengan apa? Niat. Kata Nabi SAW, rubba, atau kata para ulama, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil akan berubah menjadi besar karena niat. Niatnya ikhlas. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kelihatannya besar berubah menjadi apa? Kecil gara-gara niat yang tidak
ikhlas. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Masih ada waktu? Cukup? Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Nanti ada yang kira-kira habis Isya ada yang bertanya enggak? Ada, satu tok. Kalau enggak dua, ya sudah enggak apa-apa. Nanti pada Isya ada tanya jawab insyaallah. Tapi enggak lama-lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.